Firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai dengan Lukas 13 ayat 9. Dengarlah firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibunya mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apakah kamu melihat awan naik di sebelah barat? Segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain di Yerusalem? Tidak, kataku padamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Lydia yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami baru saja mendengar sebuah firman yang tidak mudah untuk kami cerna, karena firman ini berisi banyak peringatan-peringatan dan juga satu panggilan atau kebenaran tentang penghakiman yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak, ketika kami mendengarkan firman ini hari ini, ketika kami kembali mau merenungi kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, Bapak kiranya Kau tetap menyatakan kebenaran-Mu di dalam kasih, menyatakan kebenaran-Mu untuk kita sama-sama dapat kembali kepada Injil-Mu dan juga kembali untuk bertobat, diperbaharui sepenuhnya di dalam kabar kebenaran Injil-Mu semata. Dan biarlah ini menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Berbicara pada setiap kami melalui firman ini Tuhan, dan biar firman ini dapat kembali membawa kami ke dalam penyembahan yang lebih dalam lagi kepada Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan seri khotbah kitab Lukas yang sekarang sudah memasuki pertengahan dari keseluruhan Injil Lukas di pasal 12 akhir. Nah, saudara, sebagai catatan, Lukas ini ada 24 pasal, jadi pasal 12 ini kira-kira inilah pertengahannya di dalam perikop yang tadi kita baru saja baca. Dan khotbah hari ini juga masih
merupakan lanjutan dari khotbah panjang Tuhan Yesus yang sudah kita sama-sama bahas 1 bulan terakhir ini, yaitu dari pasal 12 sampai nanti di pasal 13. Ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus yang dia khotbahkan di depan banyak orang yang sedang berkumpul pada saat itu. Dan saya ingin sedikit rekap saja karena mungkin udah agak lama dan kita 2 minggu break dari seri Lukas. Kita mau rekap apa yang selama ini sudah kita dengar dari khotbah Tuhan Yesus di pasal 12 ini. Di sini, di pasal 12 ini Tuhan Yesus menyatakan kepada banyak orang tentang peringatan-peringatan yang keras, terutama peringatan yang keras untuk mengikut Yesus. Yang di sini menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan kita. Misalnya saudara, ada peringatan akan bahaya kemunafikan dalam hidup, peringatan akan hati kita yang cenderung mau bergantung kepada kekayaan, atau tentang kekhawatiran hidup. Dan saudara, semua peringatan-peringatan yang Yesus katakan ini dikatakan agar kita semua dapat bersiap-siap untuk nantinya menantikan satu hal besar yang akan terjadi dalam dunia ini. Kenapa saudara kita dipanggil menjadi murid Kristus? Karena kita semuanya bersama-sama akan dibawa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah kenapa Yesus memberitakan peringatan-peringatan yang cukup keras di sini ya saudara ya. Firman Tuhan mengatakan saudara bahwa kedatangan Yesus itu juga menyatakan datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini. 2 minggu lalu saudara, waktu kita dengar khotbah Paskah, waktu kita sama-sama merenungkan di dalam khotbah Paskah, di situ kita mempelajari bahwa kebangkitan Yesus itu menandakan awal dari kerajaan Allah di dalam dunia ini. Di mana Kristus yang bangkit, Dia adalah Raja yang bertahta atas dunia ini, dan kita semua yang berada di dalam Kristus adalah milik kepunyaan Kristus sebagai warga negara kerajaan Allah. Meski saudara Kristus telah menggenapi datangnya kerajaan Allah, namun kerajaan Allah saat ini masih belum terlihat secara penuh. Dunia sekarang dikatakan lagi sedang menunggu saat kerajaan Allah ini dipenuhi, yang akan terjadi saat Kristus datang kembali untuk kedua kalinya di dalam dunia ini. Kalau dalam istilah teologisnya, kita ini sekarang lagi berada di dalam masa already but not yet. The kingdom has come, the kingdom has already come. Kerajaan Allah itu sudah datang ke dalam dunia ini, sudah digenapi di dalam karya penebusan Kristus, tetapi masih belum sepenuhnya nampak, terlihat di dalam dunia ini. Dan itu akan terjadi nanti saudara, pada saat Kristus datang dan Dia akan membawa langit dan bumi yang baru, sorga ke dalam dunia ini. Jadi sekedar singkat saja saudara, konsep sorga itu bukannya yang kita percaya itu bukannya kita nanti akan pergi ke satu tempat di sorga, tapi sorga akan datang ke dalam dunia ini. Dan itulah yang paling tidak dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Wahyu, kalau nanti saudara baca bersama-sama. Dan saudara, selagi dunia menunggu saat Kristus datang kembali, Tuhan saat ini secara aktif terus menyatakan bahwa kerajaan Allah ini sudah hadir. Dan Dia nyatakan ini dengan cara bagaimana memanggil orang-orang untuk datang kepadanya. Memanggil orang-orang untuk lebih banyak lagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu bahwa kerajaan Allah sekarang sudah datang? Dan bagaimana kerajaan Allah memanggil orang-orang untuk datang ke dalam Tuhan, kerajaan Allah ini. Dan kita akan membahas ini dari perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama, satu perikop yang panjang dan ada beberapa poin-poin di situ yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua dari Lukas 12 ayat 49 sampai Lukas 13 ayat 9 yang saya akan rangkum dalam 3 poin khotbah sebagai berikut. Datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini ditunjukkan dengan pertama, penghakiman yang memisahkan. Kedua, tanda-tanda yang dapat dimengerti. Ketiga, panggilan untuk bertobat. Saudara, mari kita sama-sama menyimak poin-poin khotbah ini di dalam perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Mari kita masuk ke poin yang pertama, penghakiman yang memisahkan. Datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini ditunjukkan dengan penghakiman yang memisahkan. Saudara, mari kita lihat di awal perikop dalam firman kita hari ini di ayat 49. Di situ Yesus mengatakan satu pernyataan yang menurut saya sangat keras. Dikatakan di situ, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu menyala." Saudara, ini adalah pernyataan yang menakutkan. Kenapa saudara? Karena api di dalam Alkitab itu seringkali diidentikan dengan penghakiman yang membinasakan. Beberapa kisah di Alkitab menyatakan hal ini. Misalnya saudara, kalau kita balik ke Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana api itu dinyatakan saat Tuhan menurunkan api kepada Nadab dan Abihu di kitab Imamat. Itu anak-anak Harun
yang mempersembahkan persembahan dengan cara yang tidak benar. Tuhan tidak berkenan, lalu mereka dibakar, api turun dan mereka hangus terbakar. Atau misalnya saat Tuhan menghanguskan nabi-nabi Baal dengan mengirimkan api. Di kitab 1 Raja-Raja 19, nabi-nabi Baal yang pada saat itu melawan Elia. Atau di perjanjian baru pun, saat saudara nanti baca kitab Wahyu terutama di pasal 20, di akhir zaman dikatakan Tuhan akan melemparkan iblis dan pengikut-pengikutnya dikatakan lautan api. Jadi saudara, api di Alkitab itu adalah simbol yang sebenarnya menakutkan, karena api ini menyatakan bahwa Yesus akan datang untuk membawa penghakiman atas dunia ini. Dan saudara, penghakiman ini akan dinyatakan secara penuh nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya, di mana nantinya saudara semua orang di dalam dunia ini akan dihakimi oleh Kristus. Dan disinilah akan ditentukan siapa yang benar, yang layak hidup dalam kerajaan Allah, dan siapa yang tidak layak. Mereka yang berdosa tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah dan akan dibinasakan di dalam api bersama-sama dengan iblis. Dengan kata lain saudara, saat Kristus menghakimi dunia ini, akan terjadi satu pemisahan di antara manusia, yaitu antara yang benar dan mereka yang salah atau mereka yang berdosa. Manusia yang benar adalah mereka yang telah dibenarkan di dalam karya penebusan Kristus, dan mereka yang berdosa adalah mereka yang menolak karya penebusan Kristus. Dan inilah mengapa saudara, kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus seringkali mengumpamakan kerajaan Allah ini seperti memisahkan gandum dan ilalang, domba dan kambing. Karena kenapa saudara? Nanti gandum itu akan disimpan, ilalang itu akan dibakar. Pemisahan, penghakiman itu pasti akan terjadi. Dan inilah yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam perikop kita hari ini. Di sini mungkin saudara berpikir sekarang, bukankah Yesus itu seharusnya Tuhan yang mengasihi? Bukankah firman Tuhan katakan kalau Yesus datang untuk membawa damai sejahtera? Bahkan Yesus sendiri disebut sebagai Raja Damai di dalam Alkitab. Nah saudara, di ayat 51 Yesus pun juga mengerti, mungkin ini menjadi pemikiran orang-orang yang mendengarkan pernyataan Yesus pada waktu itu. Dikatakan itu, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah saudara, di sini ada satu pemahaman tentang damai yang Yesus ingin benarkan di dalam benak orang-orang, atau mungkin di dalam pemahaman kita semua. Kita berpikir saudara, Tuhan Yesus datang untuk membawa damai, itu artinya mungkin di dunia ini tidak akan terjadi konflik. Kita yang hidup di dalam Tuhan itu tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami konflik yang besar di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan baik-baik saja, akan enak-enak saja. Tetapi saudara, Alkitab menyatakan damai sejahtera itu bukan di dalam kondisi kehidupan yang seperti itu. Tetapi damai sejahtera yang Alkitab nyatakan itu baru kita alami saat kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Damai yang Tuhan bawa ke dalam dunia ini adalah damai di mana kita memiliki hubungan, relasi yang benar saat kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan supaya saudara kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, maka Tuhan itu harus memisahkan kita dari dosa. Karena itu saudara, Tuhan lakukan ini dengan melakukan pemisahan di dalam api penghakiman yang ia bawa. Dengan kata lain saudara, Kristus mendatangkan penghakiman yang membinasakan dosa, supaya apa saudara? Supaya kita bisa sepenuhnya hidup di dalam Tuhan dan mengalami damai sejahtera Tuhan sepenuhnya. Jadi saudara, benar gak Alkitab bilang kalau Tuhan datang membawa damai sejahtera? Benar. Benar gak kalau Alkitab bilang kalau Tuhan datang membawa penghakiman? Benar. Dan dua hal ini saling berkesinambungan. Damai sejahtera itu tidak akan terjadi tanpa adanya penghakiman yang membinasakan. Karena dosa harus dibinasakan terlebih dahulu dari muka bumi ini, sehingga damai sejahtera itu bisa benar-benar terpenuhi di dalam dunia ini. Dan inilah saudara, mengapa Yesus katakan penghakiman itu pasti akan datang, dan damai sejahtera akan datang di dalam penghakiman yang Yesus bawa di dalam dunia ini. Dan saudara, meskipun penghakiman yang sesungguhnya baru akan terjadi nanti waktu Yesus datang kedua kalinya, tetapi saudara, saat ini kita sudah dapat melihat tanda-tanda penghakiman yang memisahkan ini terjadi di antara kita sekarang, yang Yesus katakan dengan jelas di ayat 51 dan 53. Dikatakan di situ, ia datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pemisahan, dan pemisahan ini terjadi di dalam relasi kehidupan manusia. Bahkan terjadi di dalam relasi terdalam dalam kehidupan manusia yang disebutkan di ayat 52 sampai 53. Yesus katakan bahwa akan ada pertentangan 5 orang di satu rumah.
Saudara, kenapa 5? Karena 5 ini adalah jumlah yang umum pada saat itu, tipikal keluarga pada masa itu. Dan mereka dikatakan akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-lakinya, perempuan melawan ibunya, mertua melawan menantunya, dan lain sebagainya. Saudara, perkataan Yesus di sini tidak semata-mata menyatakan bahwa kedatangan Yesus ke dalam kedatangan Yesus itu pasti akan memecah belah satu keluarga kita. Yesus sebenarnya bahkan menghendaki sebaliknya, bahwa kita dan seisi rumah kita dapat bersama-sama menjadi penyembah Tuhan. Namun perkataan Yesus di sini menyatakan sebenarnya ada 2 kebenaran penting, saudara, yang kita bisa refleksikan di sini tentang apa maksud Yesus. Ia datang untuk membawa pemisahan, dan pemisahan itu terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Yang pertama, Yesus ingin memberitahukan bahwa penghakiman Tuhan itu sifatnya individual, saudara, di mana Tuhan itu akan menghakimi berdasarkan iman kita sendiri dan bukan iman anggota keluarga kita yang lain. Dan hal ini penting, saudara, karena ini adalah pemikiran yang bertentangan dengan kultur atau tradisi orang-orang pada masa itu. Karena pada masa itu orang berpikir kalau nasib keluarga itu masih tergantung kepada nasib kepala keluarganya. Jadi jika seorang ayah di satu keluarga itu dinyatakan bersalah, maka satu keluarganya pun akan ikut bersalah. Dan juga sebaliknya, saudara, kalau seorang ayah itu dia memiliki prestasi, memiliki reputasi yang baik, maka satu keluarganya pun juga akan memiliki kehidupan dan reputasi yang baik. Tetapi hal ini tidak berlaku di dalam penghakiman Tuhan. Tuhan katakan di sini akan menghakimi berdasarkan kebenaran atau kesalahan di dalam individu kita masing-masing. Dan begitu pula, saudara, atas keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, keselamatan yang Yesus berikan kepada kita itu bukan keselamatan yang Dia berikan secara bersama-sama. Saudara, kita tidak menjadi orang yang selamat karena orang tua kita orang Kristen. Kita juga, saudara, bukan berarti karena kita orang Kristen, otomatis istri kita, anak-anak kita itu menjadi orang yang selamat. Kita semuanya di dalam relasi keluarga kita, apapun itu, kita baru hanya akan selamat jika masing-masing dari kita mengaku percaya kepada Kristus, mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena, saudara, keselamatan dan penghakiman selalu sifatnya adalah individual. Dan karena itu, kebenaran kedua yang Yesus mau katakan di dalam ayat ini adalah bahwa kita yang telah menerima Kristus itu bisa saja memiliki cara hidup yang berbeda, nilai yang berbeda dari mereka yang belum menerima Kristus, dan hal ini juga akan berlaku di dalam keluarga kita. Inilah, saudara, pemisahan yang Kristus maksudkan di sini. Karena, saudara, saat kita menjadi pengikut Kristus, seluruh hidup kita itu bukan lagi berada di bawah nama keluarga kita. Nasib kita sudah lagi tidak ditentukan oleh ayah kita, ibu kita, suami kita, tetapi kita semua berada di bawah nama Kristus. Dan oleh sebab itu, saudara, nilai-nilai dan aturan hidup yang sebenarnya berlaku atas diri kita itu bukan lagi tergantung pada nilai-nilai keluarga atau budaya kita, tetapi kepada nilai-nilai yang Kristus ajarkan di dalam firman Tuhan. Dan perkataan Yesus ini, saudara, sebenarnya kalau kita balik ke masa orang pada masa itu, ini dapat dimengerti oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Karena, saudara, banyak orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus, pada akhirnya itu diusir, mereka tidak dianggap lagi oleh keluarganya sendiri. Dan hal ini terjadi, saudara, karena mereka tidak mau lagi tunduk di bawah tradisi dan cara hidup yang dipegang keluarga mereka, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan akhirnya, saudara, banyak sekali pada masa itu orang-orang yang tidak memiliki rumah, tidak lagi memiliki keluarga, tidak lagi dianggap keluarga karena mereka mengikut Tuhan. Saudara, memang ada di antara kita yang saya dengar memiliki kondisi seperti ini, mengalami kondisi di mana waktu saudara-saudara kita ini berkata menjadi orang Kristen, mereka akhirnya diusir dari keluarganya, tidak lagi dianggap keluarga oleh orang tuanya karena imannya, keputusannya mengikuti Yesus. Dan sebagai gereja, saya katakan saudara-saudara kita yang mengalami kondisi seperti ini, inilah tugas kita, saudara-saudara sekalian, untuk merangkul mereka, membawa mereka sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Namun saya percaya kebanyakan dari kita di sini mungkin tidak sampai diusir dari rumah oleh orang tua kita karena iman kita yang berbeda. Tetapi, saudara, ada bentuk-bentuk pemisahan yang terjadi dengan anggota-anggota keluarga kita yang berbeda imannya. Misalnya, saya pernah mendengar, saudara, ada orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk dibaptis karena mereka pikir mereka masih mau anaknya itu mengikuti tradisi mereka. Atau ada orang tua yang memaksa
anaknya untuk mengikuti adat-adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti di dalam budaya saya, di budaya Tionghoa Indonesia, itu ada adat untuk sembahyang leluhur yang itu dilarang Tuhan tetapi dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut. Atau mungkin saudara, kita seringkali mengalami konflik, perbedaan pandangan dengan orang tua kita, kakak atau adik kita, dan itu seringkali menjadi konflik yang besar di dalam keluarga kita, dan itu terjadi semata-mata karena kita mau memegang nilai-nilai iman kekristenan kita yang tidak sesuai atau tidak dimengerti oleh keluarga kita yang berbeda iman. Saya mengerti saudara, kondisi pertentangan dalam keluarga ini adalah kondisi yang sangat berat, dan mungkin ini akan menjadi penghalang terbesar kita untuk mengikuti Kristus. Tapi satu hal saudara saya ingin sampaikan di sini bagi kita semuanya, khususnya bagi saudara-saudara yang tetap atau sekarang saat ini bergumul memiliki kondisi-kondisi keluarga yang tidak mengerti tentang iman kita saat ini saudara, agar bagi kita yang pertama untuk tetap menghormati mereka. Saudara, perkataan Yesus tentang pemisahan di dalam keluarga ini bukan berarti kita harus membenci atau putus hubungan dengan keluarga kita karena berbeda iman. Tuhan di hukum Taurat yang kelima dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Dia tidak bilang hormatilah ayahmu dan ibumu yang orang Kristen juga atau yang sama imannya. Siapapun mereka saudara, meskipun berbeda iman, Tuhan tetap menghendaki kita, memerintahkan kita untuk menghormati, meskipun hormat kepada orang tua di dalam kondisi seperti ini adalah pergumulan bagi kita saudara. Dan ingat juga saudara, meskipun kita rasanya sudah terpisah, tidak lagi memiliki pandangan nilai-nilai yang mungkin sejalan dengan keluarga kita saudara, kita masih tetap memiliki keluarga yang memiliki nilai dan iman yang sama dengan kita yang Tuhan berikan dalam gereja ini. This is also our family. Ini tetap keluarga kita saudara. Dan inilah keluarga yang Tuhan berikan, yang tidak akan terpisahkan saat penghakiman datang, dan akan terus kita nikmati selama-lamanya sebagai sesama orang benar di dalam gereja Tuhan. Saudara, memang poin pertama dalam perikop khotbah kita hari ini tentang pemisahan mungkin dapat kita alami saudara, dan ini bukan hal yang mudah untuk kita alami. Kenapa saudara? Karena saat kita mengaku kita mengikut Kristus, Kristuslah yang lebih tinggi daripada tradisi keluarga kita. Kristuslah yang lebih tinggi dari perkataan orang tua kita. Kristuslah yang lebih tinggi daripada mungkin kenyamanan hidup kita di dalam keluarga kita. Dan ini bukan pilihan yang mudah untuk kita hidupi. Ini bukan pergumulan yang mudah saudara untuk kita hidupi. Dan Tuhan tetap memanggil kita untuk tetap berdoa bagi keluarga-keluarga kita yang belum menerima Tuhan. Dan Tuhan terus membantu kita, mendorong kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan masih tetap memanggil keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih untuk datang kepadanya. Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan menunjukkan tanda-tanda yang dapat kita mengerti. Kita masuk ke poin yang kedua. Datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini ditujukan dengan tanda-tanda yang dapat dimengerti. Saudara, meskipun kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini tidak begitu terlihat dengan jelas, tetapi Tuhan tetap menyatakan tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh manusia. Yesus mengibaratkan tanda-tanda ini di ayat 54 dan 55 seperti bagaimana orang pada masa itu memprediksi cuaca yang akan datang, yang mereka lihat berdasarkan fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Misalnya, kalau mereka melihat ada awan di barat, dikatakan di situ bahwa itu adalah tanda hujan datang. Kalau mereka melihat ada angin selatan bertiup, itu tanda akan panas terik terjadi. Sama kayak kita sekarang saudara, kita melihat di luar lagi mendung, kita bisa bilang kalau wah ini kayaknya sebentar lagi akan hujan. Atau misalnya kita lihat lagi panas terik, kita bilang wah ini lagi musim kering saat ini. Dan Yesus berkata saudara, kalau manusia mempercayai cuaca yang akan datang berdasarkan fenomena-fenomena alam yang bisa mereka lihat, seharusnya dikatakan di sini manusia juga dapat mempercayai datangnya kerajaan Allah dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang telah hadir melalui tanda-tanda yang Kristus bawa ke dalam dunia ini. Seperti apa saudara tanda-tanda yang Yesus bawa ke dalam dunia ini? Saudara, sebenarnya ada banyak tanda-tanda yang dapat manusia lihat tentang kedatangan kerajaan Allah ini. Tetapi saya ingin memfokuskan di sini kepada satu tanda saudara, yaitu kalau kita lihat pada masa itu adalah mujizat Tuhan Yesus pada masa itu. Ya saudara ya. Dalam pengajarannya Alkitab itu mencatat Yesus itu tidak hanya mengajarkan Taurat Tuhan seperti yang dilakukan para imam dan nabi pada masa itu, tetapi Yesus juga menyatakan penggenapan atas janji yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan khususnya saudara, waktu
Yesus melakukan mujizat pada saat itu, mujizat semata-mata Yesus lakukan itu bukan cuma untuk menunjukkan kalau orang sakit itu bisa sembuh atau menunjukkan kehebatan Yesus, tetapi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada masa itu adalah tanda yang merujuk pada hal utama dalam misi Yesus, yaitu karya penebusannya. Misalnya saudara, saat Yesus menyembuhkan orang sakit, kita melihat ini sebenarnya sebagai tanda bahwa Yesus itu datang untuk menyembuhkan penyakit utama manusia, yaitu dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Atau saat Yesus membangkitkan orang mati, kita juga dapat melihat ini sebenarnya sebagai tanda bahwa Yesus akan membangkitkan kita kepada kehidupan yang baru melalui kebangkitan Yesus. Mujizat yang Yesus lakukan itu juga sebenarnya dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu sebagai tanda penggenapan akan janji penebusan datangnya kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena mujizat-mujizat ini pun juga sudah dinubuatkan di perjanjian lama di dalam Taurat Tuhan. Jadi seharusnya saudara, waktu orang-orang Yahudi terutama mereka melihat mujizat-mujizat Yesus, mereka harusnya percaya bahwa inilah Mesias, inilah kerajaan Allah yang Tuhan janjikan. Tetapi saudara, masalahnya mereka tidak menerimanya, mereka menolaknya. Pertanyaannya gimana dengan sekarang? Sekarang kita sudah tidak lagi, saudara, melihat mujizat-mujizat seperti pada masa itu. Sangat jarang sekali terjadi. Apa saudara tanda-tanda kerajaan Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita sekarang? Sama saudara, ada berbagai macam tanda yang Tuhan berikan pada saat ini, tetapi ada satu tanda utama yang jelas yang menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir ke dalam dunia ini, dan tanda ini adalah Injil. Injil bahkan bisa dikatakan saudara sebagai tanda yang lebih baik dan lebih jelas menunjukkan kerajaan Allah daripada mujizat-mujizat Kristus, karena Injil adalah satu berita yang sudah selesai sebelumnya. Kenapa saudara? Karena Injil itu menyatakan pengampunan dan penebusan atas dosa-dosa kita yang sudah terjadi dalam kematian Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena itu saudara, Injil itu menjadi tanda yang lebih jelas daripada mujizat. Karena kalau mujizat itu hanya memberikan bayang-bayang kepada apa yang Yesus lakukan, tapi Injil menyatakan kepada pengharapan yang pasti yang Yesus sudah berikan atas kematiannya di atas kayu salib. Dan gak cuma itu saudara, Injil itu jadi tanda yang lebih jelas lagi karena ketika kita melihat Injil, kita juga melihat saudara bagaimana orang-orang itu diubahkan di dalam Injil. Mungkin kita bisa melihat saudara dalam kehidupan saudara sendiri atau kehidupan orang-orang di sekitar saudara yang mengalami mujizat dalam tanda kutip dalam hal bagaimana Tuhan mengubahkan hati kita. Tuhan menguduskan, memperbaharui karakter-karakter dalam kehidupan kita. Banyak juga saudara kita melihat orang yang kehidupannya berubah drastis. Dari orang yang dulunya mungkin hidup di dalam kegelapan, dalam kejahatan, menjadi orang-orang yang setia ikut Tuhan. Orang-orang yang karakternya diperbaharui. Orang-orang yang tadi memiliki isu-isu kemarahan, isu-isu mungkin terhadap pornografi, menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Dan ini semua terjadi bukan semata-mata karena usaha kita untuk memperbaiki diri, tetapi ini kuasa Injil yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi saudara, Injil tetap kuat diberitakan sampai saat ini, meskipun pemberitaan Injil banyak sekali mendapatkan penolakan, bahkan sampai persekusi yang hebat. Buktinya dapat kita lihat saudara dari eksistensi gereja Tuhan saat ini, yang dari awal kemunculannya 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang telah banyak mendapatkan cobaan, tekanan, perpecahan, persekusi. Tapi sampai detik ini saudara, gereja Tuhan itu masih tetap berdiri. Dan gereja Tuhan masih tetap setia memberitakan Injil, apapun itu kondisinya saudara. Dan saya percaya gereja Tuhan masih tetap akan kokoh berdiri dan terus memberitakan Injil ke seluruh pelosok bumi ini sampai Kristus datang kembali. Dan ini adalah tanda-tanda yang pasti, tanda-tanda Injil yang jelas, yang kuat, yang tahan uji saudara yang Kristus nyatakan di dalam dunia ini. Dan bagi kita semua yang ada di tempat ini, yang menerima Tuhan, kita semua sudah melihat tanda Injil ini dengan jelas dan menerimanya dengan iman kita. Namun kenyataannya seperti orang-orang Yahudi yang juga sudah melihat mujizat Yesus, banyak orang yang juga sudah mendengar Injil saat ini, sudah melihat eksistensi gereja, sudah melihat kehidupan orang diubahkan, masih tetap menyangkal dan tidak mau percaya pada tanda Injil yang sudah jelas ini. Yesus nyatakan hal ini di ayat 56 dengan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Yesus katakan kalau mereka percayakan tanda-tanda cuaca yang sifatnya lebih spekulatif, tapi mereka tidak percaya akan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam Injil, maka itu semua terjadi bukan karena mereka tidak mengerti Injil saudara, tetapi manusia memiliki kekerasan hati di dalam keberdosaannya.
Dan bagi orang-orang ini, saudara, Yesus memperingatkan di ayat 57 agar mereka memutuskan apa yang benar di situ. Karena jika mereka menolak Injil, mereka juga artinya akan menolak kerajaan Allah. Dan saat Kristus datang kembali, orang-orang yang menolak Injil ini akan menerima penghakiman yang diibaratkan di ayat 58 seperti mereka akan diseret kepada hakim dan akan dilemparkan ke dalam penjara dan tidak bisa keluar dari sana. Dan saudara, apakah keputusan benar yang Yesus maksudkan di sini? Yesus katakan di ayat 58 agar kita berusaha berdamai dengan Dia selama di tengah jalan, dikatakan di situ, atau dikatakan dalam artinya Tuhan memanggil kita untuk kita berdamai dengan Dia selama kita masih menunggu kedatangan Tuhan, selama kita masih menantikan kerajaan Allah itu. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini ditunjukkan dengan panggilan untuk bertobat. Kita masuk, saudara, ke pasal 13 sekarang. Dan di sini, saudara, di saat Yesus mengajar, ada orang-orang datang di sini membawa kabar tentang adanya orang-orang Galilea yang dikatakan di situ darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Apa artinya dari kabar ini, saudara? Para penafsir Alkitab di sini menduga bahwa ada peristiwa yang terjadi pada saat itu di mana orang-orang Galilea dihukum mati oleh Pilatus yang adalah gubernur yang berkuasa di daerah itu, dan ini juga adalah penguasa yang nantinya akan menyalibkan Yesus. Dan mereka dihukum mati kenapa? Karena diduga mereka telah mempersembahkan korban tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu mereka dihukum mati. Nah, saudara, Yesus yang mendengar kabar ini lantas memakai kabar ini untuk sebenarnya menyatakan kebenaran yang penting tentang pertobatan. Dikatakan di ayat kedua di situ, setelah mendengar kabar ini, dia melemparkan satu pertanyaan kepada orang-orang yang membawa kabar ini. Dikatakan, apakah orang-orang Galilea ini dihukum mati karena dosa mereka itu lebih besar dari dosa-dosa orang yang lain? Dan di situ Yesus kembali menambahkan satu penjelasan di ayat keempat yang di situ mengacu kepada satu kejadian lain. Ada 18 orang yang tewas ditimpa menara yang roboh di dekat Siloam, dan Yesus di situ juga mengatakan, apakah 18 orang yang mengalami kecelakaan tertimpa menara ini memiliki kesalahan yang lebih besar dari orang-orang yang lain sehingga mereka mendapatkan nasib yang buruk? Nah, saudara, di sini Yesus memakai kesempatan untuk memperlihatkan kepada kita semuanya, saudara, bahwa mereka yang dihukum mati dan mereka yang tertimpa menara runtuh itu terjadi bukan karena mereka itu punya dosa atau kesalahan yang lebih besar dari orang-orang yang masih hidup. Yesus katakan di ayat 5, kalau kita nggak bertobat, maka nasib kita pun juga akan sama. Kita juga akan binasa. Saudara, seringkali Injil itu tidak diterima karena manusia merasa dirinya tuh baik-baik saja. Kita mungkin merasa karena kita nggak pernah melakukan kejahatan yang besar, kita nggak pernah bunuh orang, kita nggak pernah korupsi triliunan rupiah, kita selalu hormat sama orang tua, selalu bersikap baik, membantu orang. Kita merasa hidup kita baik-baik saja, dan karena itu kita merasa kita nggak perlu bertobat. Kita malah berpikir, saudara, kadang pertobatan itu hanya perlu bagi mereka yang sudah melakukan kejahatan yang besar. Pembunuh, pemakai narkoba, koruptor, suami-suami yang sudah melakukan KDRT. Inilah model-model orang yang kita pikir perlu bertobat, bukan kita. Dan saudara, kalau kita masih berpikir seperti ini, saya harus katakan bahwa ini adalah konsep dosa yang sebenarnya keliru. Kita seringkali, saudara, itu melihat dosa dengan kacamata membandingkan dosa itu dengan dosa yang lain. Kalau dosa saya itu cuma saya mengumpat, saya ngomong kotor, itu artinya dosa saya itu lebih kecil daripada orang yang korupsi triliunan rupiah. Dan karena dosa saya lebih kecil, konsekuensinya pun lebih kecil. Ya udahlah, kalau saya mengumpat, orang tersinggung, ya saya cukup minta maaf. Beda sama yang korupsi triliunan. Kalau dia udah korupsi triliunan, dia harus membayar harganya dengan begitu besar, di penjara. Tapi saudara, ini bukan konsep dosa yang kebenaran firman Tuhan nyatakan kepada kita. Dosa itu tidak dinilai dari perbandingan dengan dosa-dosa lainnya, saudara. Tetapi dosa itu dilihat dari kekudusan Tuhan. Di mata Tuhan, semua dosa saudara, apakah itu dosa besar, dosa kecil, semua adalah kekejian yang telah menista kekudusan Tuhan. Sehingga Tuhan pasti akan membinasakan siapapun yang berdosa di hadapannya. Gak peduli dosa itu besar ataupun kecil.
Dan itu berarti saudara, tidak ada satupun dari kita, apakah kita seorang dermawan ataupun seorang koruptor, yang akan luput dari penghakiman Tuhan atas dosa. Dan kita semua saudara, pasti akan binasa karena dosa kita. Ini akan terjadi kecuali apabila kita bertobat, kita mengakui semua dosa dan kesalahan hidup kita di hadapan Tuhan, dan menerima Kristus sebagai Tuhan, dan hidup tunduk di bawah pimpinan Tuhan sebagai Raja, dan menaati perintah Tuhan. Inilah yang dikatakan Yesus di ayat sebelumnya sebagai jalan damai yang Yesus maksudkan sebelumnya. Dan kenapa saudara pertobatan menjadi satu-satunya jalan damai antara kita dengan Tuhan kita? Karena saudara, pertobatan itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengakui dosa kita dan hidup taat kepada Tuhan. Karena pertobatan saudara, itu hanya dapat terjadi kalau Tuhan sudah lebih dulu mengampuni hidup kita. Pertobatan kita hanya akan menjadi efektif saudara, kalau kita mengarahkan hati kita bukan kepada perbuatan baik kita, bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kita mengarahkan hati kita pada kematian Kristus yang telah membayar seluruh hukuman dosa-dosa kita dengan tuntas di atas kayu salib. Dan itu terjadi karena Tuhan mengasihi kita. Dengan kata lain saudara, pertobatan yang sejati hanya dapat terjadi ketika manusia, ketika kita semua meresponi dan menerima tanda Injil yang diberitakan di dalam dunia ini. Dan pertobatan yang sejati, pertobatan yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, dibenarkan di hadapan Allah, itu sepenuhnya sudah dipenuhi 2000 tahun yang lalu saat Kristus mati di atas kayu salib. Dia menghapus, mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka itu pertanyaannya sekarang, kapan kita harus bertobat? Kapan waktu yang tepat tuh kita bertobat? Saya pernah mendengar saudara, ada orang yang mengaku, iya memang saya perlu bertobat, tapi saya masih gak tahu kapan waktunya. Saya masih takut untuk datang kepada Tuhan. Saudara terus menjawab pertanyaan ini melalui sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah di ayat 6-9. Dikatakan di situ saudara, seorang tuan memiliki pohon ara yang tidak berbuah meski sudah ditunggu 3 tahun. Jadi tuan ini hendak menebang pohon ara ini karena pohon ini tidak berguna. Tetapi di ayat 8, di situ ada seorang pengurus taman yang mengatakan untuk tetap mau merawat, mencangkul, memberi pupuk pohon ara ini. Dia mau kasih waktu 1 tahun lagi supaya diharapkan pohon ara ini yang dapat berbuah. Namun kalau udah lewat 1 tahun dan tetap tidak berbuah, pohon ini pasti akan dibinasakan, akan ditebang. Saudara, pohon ara ini adalah setiap kita. Setiap kita yang mungkin selama ini masih mengeraskan hati kita, masih belum berbuah. Dan pengurus taman ini adalah Kristus. Kristus masih memberikan waktu bagi kita untuk bertobat sekarang. Tetapi waktunya cuma 1 tahun saudara. Itu artinya waktu yang Tuhan berikan untuk bertobat itu gak panjang. Kita gak tahu pasti kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Kristus itu akan segera datang kembali. Kristus bisa datang 1 jam lagi, 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, kita gak ada yang tahu saudara. Dan kalau ia menemukan dari setiap kita itu masih belum bertobat, maka ia akan menebang kita seperti pohon ara yang tidak berbuah. Jadi saudara, hari ini, jika saudara mendengarkan firman ini, mendengarkan peringatan ini, jangan keraskan hati kita saudara. Injil sudah dinyatakan dan pengampunan atas dosa-dosa saudara sudah tersedia di dalam Kristus. Datang kepada Kristus, akui dosa-dosa kita di hadapannya sekarang. Terimalah Yesus sekarang yang akan membenarkan dan menguduskan kehidupan saudara di dalam kerajaan Allah, yang akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan saudara selama-lamanya. Dan bagi kita yang mungkin sudah bertobat, sudah menerima Kristus saat ini, mungkin ini kebanyakan dari kita saudara, ini juga adalah panggilan bagi kita untuk terus datang bertobat. Bertobat bukan supaya kita selamat lagi, tapi bertobat supaya kita semakin dikuduskan, supaya kita semakin dimurnikan oleh Tuhan, semakin punya hidup yang serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan sekarang juga waktunya bagi kita untuk terus bertobat saudara. Dan juga peringatan ini diharapkan juga menjadi semangat bagi kita semua untuk terus tekun memberitakan Injil saudara kepada keluarga kita, rekan-rekan yang kita kasihi, kepada orang-orang lain yang belum menerima Tuhan. Ingat saudara, waktunya udah gak lama lagi. Jadi jangan buang-buang waktu yang Tuhan berikan. Berdoa terus bagi mereka yang belum menerima Tuhan. Nyatakan Injil senantiasa melalui kehidupan kita.
Dan bila ada kesempatan, saudara terus beritakan Injil kepada saudara-saudara kita. Inilah saudara tanda-tanda datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah hadir, dan marilah bersama-sama kita hidupi semuanya ini dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Kau sudah menyatakan Injil-Mu kepada setiap kami. Injil sebagai tanda datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Dan kami semua yang hidup di dalam kerajaan Allah ini, Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk terus bertekun hidup di dalam kebenaran Injil ini. Mewartakan Injil ini. Baik itu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang di sekitar kami dengan setia. Dan kami berdoa Tuhan, agar Tuhan juga membantu kami, khususnya kami semua yang saat ini memiliki pergumulan di dalam keluarga kami, pergumulan perbedaan nilai, konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga kami yang mungkin itu terjadi karena iman kami. Tuhan, kami percaya Kau terus membela kami, Kau terus melindungi setiap kami, dan ajarkan setiap kami, pimpin setiap kami untuk terus menghormati orang tua kami, mengasihi mereka, dan juga memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil dan membawa mereka untuk datang ke dalam kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.